Selamat datang di podcast ADF bersama gua Algi, Gua Denis. Dan gua Ferry. dan ini adalah podcast perdana kami. Oke, ini kan podcast perdana kita nih ya, Gia. Emang kita di sini buat podcast mau ngebahas apa sih? Nah, kita di sini ingin membahas tentang logistik di dunia industri. Nah, menurut lo berdua, tau gak sih logistik itu apa? Kalau menurut gua kurang tahu logistik sih ya. Gua juga kerja, tapi gua kerja di industri manufacturing. Jadi untuk logistiknya gua kayaknya kurang mendalami. Kalau lu gimana? Kalau menurut gua logistik itu kayak JNT nggak sih? JNT, JNE, sama DC Cakung. Gua sih nyimaknya juga kayak pengiriman gitu ya. Pengiriman. Berarti kayak pergudangan aja. Bisa jadi pergudangan juga. Nah, teman-teman pada kepo gak sih dunia logistik di bidang industri itu seperti apa? Nah, hari ini pada kesempatan kali ini kami bertiga ingin mengundang salah satu narasumber yang sudah berpengalaman di bidang logistik. Mari kita sambut narasumber kita kali ini. Silakan masuk deh. Oke, jadi kita udah bareng narasumber yang mau kita tanyain beberapa poin-poin penting yang ada dalam industri logistik. Sebelumnya boleh perkenalan deh, namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Adila Julianti. Saya bekerja di PT Mitsubishi Indonesia. Kurang lebih sudah 8 tahunan. Oh, jadi 8 tahun bekerja di PT Mitsui Shoko. Iya. Sebagai apa teh? Dan kerjanya tuh ngapain aja sih? Saya sebagai admin gudang ya. Udah. Kerjanya ngecek barang ya, input barang, terus pengecekan barang dari awal masuk sampai pengiriman ke customer. Sebelum masuk ke poin yang lebih dalam, boleh cerita sedikit gak sih teh? Kayak logistik tuh kayak apa sih? Logistik Di itu tempat seperti apa kerjanya sih? Teteh. Cerita yang teteh tahu aja soalnya Biar teman-teman tahu gitu. Jadi logistik itu adalah sebuah pergudangan ya. Kebetulan yang tempat saya kerja ini gudang bermacam-macam barang-barang sih. Kayak misalnya ada barang resin, terus ada skim milk, ada pokoknya ada raw materialnya, ada foodnya, ada finish goodnya, seperti itu. Nah, itu buat prosedur pengirimannya bagaimana teh? Prosedur Pengirimannya. ya. Iya. Mungkin sebelum ke prosedur pengiriman dari awal masuk aja ya Iya biar betul. lebih- Boleh. Boleh. Nah, jadi dari awal masuk itu kan kita menerima dokumen incoming ya. Saya persiapkan dokumennya, terus saya turunkan ke gudang untuk dicek. Apabila mobilnya udah datang, dicek kesesuaian antara dokumen dan aktual barang, seperti nomor silnya sudah sama atau belum, terus nomor kontainernya. Kalau misalkan sudah oke, kita bongkar. Itu jadi per barang berarti ada kode-kode tertentunya ya? Iya betul. Dan itu udah kode mutlak dari mungkin dari customernya gitu atau dari Dari importirnya. Oh, dari importirnya. Iya, Kode sudah sendiri ada. berarti ya? Iya, sudah ada kode sendiri. Kalau misalkan sudah sesuai, kita bongkar. Terus kita cek lagi nih antara dokumen dengan aktual itu ada nama itemnya, terus nomornya, expirednya, quantity-nya, seperti itu. Kalau misalkan pas pembongkaran nih ada isu ada barang yang damage, kita infokan ke customer. Bu, ini ada barang yang damage nih, diterima atau ditolak. Misal kata customernya, terima aja Bu, dibuatkan berita acara, kita buatkan berita acara. Lanjut Gi, mau tanya apa? Dan Ferry, Mungkin dari Ferry ada yang ingin ditanya. Nah, ada. Untuk kan kalau pengecekan pasti ada buat kualitas sama kuantitas ya. Itu buat kualitas. prosedurnya gimana teh? Ada prosedurnya. Karena kita kan hanya gudang aja ya, gudang Iya. penyimpanan, kita ceknya secara fisiknya aja, tidak ada cek kuantitas gitu. Oh iya. Secara fisiknya aja, kalau misalkan fisiknya udah oke, kita terima. Kalau tidak, kita infoin customer. Kalau logistik itu dia tentang pergudangan aja maksudnya, apa ada hal lainnya yang menyangkut kayak
selain penyimpanan gitu? Kebetulan di tempat saya kerja ini ada transportasinya juga. Transportasi. Ya. Seperti apa itu teh? Jadi kalau misalkan customer mau pengiriman barang pakai transportasi dari Mitsubishi, kita menyediakan. Soalnya kan di beberapa customer juga ada yang menggunakan jasa dari transporter luar. Jadi ada beberapa pihak juga ya? Iya. Ada yang dari PT-nya langsung, ada yang dari customer, sama dari mungkin pihak ketiga di antara dua PT tersebut. Iya, betul. Tegang. Minum dulu. Untuk sistem gimana? Gak apa-apa kalau mau nanya. Tapi itu udah poin awal gak ya? Yang 1-2 tadi? Itu poin awal. Sebenarnya guys, kita punya 5 poin utama buat ditanyain. Cuman mungkin kalau ada yang kita nggak tahu juga pasti kita nanya. Gitu. Minum dulu sih. Belum dulu teh. Relax aja deh. Kita juga tegang banget ini karena ini podcast perdana kita. Iya, sama. Pengirimannya belum ya? Apa tuh? Tentang pengirimannya tadi kan Baru pengeluaran ya? Penerimaan. Ya. Boleh? Boleh teh diceritakan buat pengirimannya? Kalau untuk pengirimannya, kita terima email delivery order itu H-1. Jadi saya siapin tuh delivery ordernya, kita input di sistem. Terus setelah itu saya turunkan ke gudang siapin barang, baru kalau misalkan mobilnya udah datang langsung proses muat. Nah kalau semisal dari customer itu minta barang sekian tapi di perusahaan cuman cuman hanya sekian doang, terus gimana Pak? Nggak terlalu misalnya ada perbedaan stok. Iya betul. Jadi customer minta 5, di gudang cuma ada 4. Iya. Kita bisa trace nih di sistem kita, kenapa di customer ada lebih 1, di kita kurang ya. Kita bisa cek itu, mungkin ada perbedaan ada quantity yang belum diinput dari customer atau dari kitanya yang kurang input, seperti itu. Kalau sistem deh, apa sih yang sistem yang dipakai dalam kayak buat mengelola barang-barangnya gitu? Kita pakai sistem JNS. JNS apa? JNS itu? General Net System. Itu sistemnya udah ada dari Jepangnya kita langsung. Itu apa, ada contohnya ke situ? Seperti apa? Jadi di sistem JNS itu kita bisa input dari pas barang masuk. Itu ada dari nama itemnya, batch nomornya, quantity itu kita udah ketahuan di situ ya, sama lokasinya juga. Nanti jadi pas pengiriman itu jadi memudahkan, udah ada lokasinya juga. Misal barang ini di mana, itu udah kelihatan dari sistem itu. Tadi katanya nyebut kayak ini sistem aplikasi dari Jepang ya? Iya. Berarti maksudnya ini PT dari Jepang apa? Iya, Apa? dari perusahaan Jepang. Oh, perusahaan Jepang. Oh. Lanjut, apa yang mau ditanya? Mungkin ada prosedur pengeluarannya juga sih? Prosedur pengeluaran? Iya. Maaf, orang itu kedua, orang ketiga. Kalau laporan gimana teh? Laporan apa tuh? Laporan terkait inventaris. iya, kayak pengeluaran sama aja ya, pakai JNS tadi apa? Iya, dari JNS itu udah lengkap, dari input incoming, delivery, sampai inventory stock itu udah ada dari sistem semua. Itu berarti ada auditnya nggak sih? Audit customer ya? Ya, audit customer. Itu kurang lebih 3 bulan sekali. 3 bulan. Ya. Kalau yang per tahun ada nggak sih? Apa dia cuma benar-benar 3 bulan aja? Ada per tahun, itu audit eksternal, Oh, sambil ngecek semuanya. Oh, dari Kalau luar. yang 3 bulan kan cuma nggak seluruh gitu, cuma kayak apa ya namanya ya? Dalamnya aja atau? Iya, cuman internal merekanya aja. Kalau yang setahun itu sama eksternalnya. Terus selama audit ada masalah apa enggak itu teh? Selama ini sih tidak ada. Selama kita inputnya dengan benar, insya Allah tidak ada. Ini kan tentang logistik ya, pergudangan. Ada tempat khusus nggak sih teh buat nyimpen barang-barang di PT yang teteh kerja? Ada. Misal ada barang yang berbahaya ya, itu kita simpan di lokasi yang jauh dari barang-barang yang reguler gitu. Terus kita juga ada barang makanan, itu kita simpan di ruangan khusus
untuk makanan, namanya clean room. Jadi di clean room itu semuanya produk makanan, tidak boleh ada produk selain makanan. Berarti itu tipe-tipe apa penimpanannya udah tersusun rapi apa gimana tuh? Kebetulan sudah tersusun rapi semuanya. Jadi kita ada 3 zona, zona A, zona B, dan zona C. Untuk di zona A ini kita pakai untuk tracking area, semuanya di racking untuk zona A. Kalau zona B ini ada barangnya resin, khusus resin. Untuk zona C itu barang-barang yang raw material. Di zona C juga kita yang clean room tadi itu di zona C masuknya, cuma ada ruangan gitu ya. Terus ada cool room, itu ruangan dingin. Jadi untuk barang-barang yang mengharuskan masuk ke ruangan yang bersuhu minus derajat. Itu dia pakai lemari ya Teh? Maksudnya kayak buat nyusun barangnya ada lemari khususnya apa kayak rak gede gitu buat naruh barangnya, atau dia disusun kayak ada lemnya gitu, kayak ada garisnya yang buat ditempatin kayak ini di mana ini di mana? Kalau untuk di racking kita racking ya sampai 5 rak gitu. ya 5 ke atasnya, ya ke atasnya 5. Kalau untuk di floor itu ada lokasinya kill line gitu. Pakai line berarti. Iya, kill line. Itu tadi gue mau nanya apa ya? Lupa. Mungkin itu ada pengamanannya gak sih? Iya nah. Keamanannya Mau nanya tersendiri. apa tadi lupa? Keamanan security. Iya mungkin tuh kan suka kehilangan barang. Apa gitu. Oh, kalau untuk menjaga keamanan barang ya, Ah. mungkin itu kita bisa melakukan stock check ya, stock check. Nah, stock check aktual itu biasanya 3-4 kali dalam sebulan. Iya. Oh iya, tadi mau nanya ini luas area tuh biasanya yang kayak beda-beda kan ada ABC-nya Layout. apa gimana? Luas area kurang paham lagi. Apa sih? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kalau dikira-kira bisa nggak tuh? Ya misalnya panjangnya sama lebarnya aja gitu. Luas keseluruhannya. Kalau ya keseluruhan satu PT dulu deh. 3.000 kan ya? 3.000. 6.000 ya? Lupa sekitar segitu. Sekitar 6.000, 3.000. Berarti dibagi 3 aja gitu ya. Teh? Itu benar-benar full kan? Maksudnya PT-nya buat itunya aja atau Dari semua, dari belakang sampai depan. oh dari belakang sampai depan itu Iya. berarti buat 3 lane itu ya, yang ABC tadi. Iya. Oh. Berarti emang masuk PT dia langsung gudang-gudang gitu kan? Oh, enggak, ada buat parkiran juga. Oh, ada parkiran. Maksudnya 3.000 itu dari parkiran depan sampai parkiran belakang. Oh. Apalagi? Ini udah. Mungkin itu kan checking ya dari pengiriman datang. Itu ada teknologinya gak sih? Kayak inventory-nya di gudang itu. Inventory-nya kita pakai JNS. JNS. Iya, dari JNS itu udah lengkap. Iya. Kalau barangnya kan dia kayak buat naruhnya itu dia pakai forklift nggak apa tergantung barangnya. Maksudnya kan barangnya kan nggak tahu ya segede apa. Nah tuh. iya itu forkliftnya ada apa aja itu? Kalau ini kan biasanya forklift. Kita ada forklift yang buat standarnya kan 1 palet itu 1 ton ya, Iya. lebih ya. Itu forklift yang standar itu ada, terus untuk yang forklift 15 ton juga kita bisa. Berarti barangnya kisaran mungkin kalau disatuin kisaran 1 ton sampai 15 ton. Iya, ada yang sampai 25 ton juga Oh, itu bahkan ada sampai 25. untuk mesin-mesin seperti itu. Oh ada mesin-mesin juga. Iya, ada mesin-mesin juga. Kirain makanan sama resin-resin. Soalnya kan kita gudangnya, jadi banyak banget itu, ada macam-macam. Pusing gak sih teh kerja di gudang itu? Iya. Pusing. Pusing ya. Iya pusing gak sih? Paling pusingnya itu kalau misalkan lebih pusingnya kalau misalkan komunikasi sama customer sih, karena kan tipe-tipe customer beda-beda ya karakternya gitu. Mungkin dari komplainan ya. Iya, kadang kayak misalnya ada pengiriman hari ini, contohnya ya hari ini ada pengiriman nih, pengiriman produk makanan. Iya. Ada ketemu misal hewan kecil aja, cuma 1 ditolak semuanya, barang dibalikin lagi ke gudang. Kalau kayak gitu berarti salah di siapanya? Ya dari penanganannya. Ada Misalnya- penanganan di gudangnya ya? Iya, bisa jadi itu dari incomingnya juga udah ada hewannya itu. Iya.
Oh maksudnya makanannya tuh nggak mesti di dalam kan, bisa jadi kayak masih di luar bungkus keduanya gitu. Iya, di wrappingnya gitu loh. Oh ya di wrappingnya Nah, di misalnya wrappingnya ada udah ada. kecoa gitu misalnya Iya. contohnya. Tapi itu nggak bisa terdeteksi, Mas. Terdeteksi hewan yang Harusnya udah. sih bisa, itu karena biasanya kan kita muat malam ya. Malam suka ada hewan-hewan Iya. terbang gitu kan. Ngandung Iya. kali ya. Laron. Iya, kayak gitu jadi ditaruh semuanya. Udah segitu doang. Udah. 6. Ada lagi? Pertanyaan lanjutan. Langsung keluh kesah. Enggak, itu aja. Resah. Kalau pas COVID, zaman COVID kan itu kan. Covid. Iya kan udah 8 tahun ya tadi. Kerjanya. Iya. 8 tahun. Berarti udah dari sebelum Covid kan. Iya. Jadi apa sih ya kayak Kendala. kendala Kendala pas COVID itu gimana sih Teh? Pas COVID itu karena kita kan gudang ya, Iya. jadi kita nggak full 1 hari itu Masuk. off gitu, jadi kayak sehari masuk, sehari off, Oh, kayak gitu. selang-seling ya? Jadi shift gitu sama tim yang lain biar nggak penuh. Gitu kan. Tapi ada penurunan produksi apa gimana tuh? Misal pas zaman COVID. Produksi masih tetap, kita nggak ada produksi ya, maksudnya kayak pengiriman Ya, maksudnya dan penerimaan penerimaannya. ya, itu masih biasa aja, masih biasa gitu. Cuman paling sulitnya itu kalau kita lagi di rumah, kita kan nggak bisa buka sistem nih. Di situnya sih agak. Oh, harus Kendalanya. emang ada di Kendalanya. komputer di itunya ya. Iya, karena sistemnya itu cuman ada di PC aja, nggak bisa. Berarti nggak masuk bisa ke- dari zona rumah gitu. nggak bisa. Berarti tiap hari ya, walaupun di zaman COVID, penerima barangnya setiap hari. Setiap hari kita nggak bisa tutup. Kirain diseling-seling. Tapi pas Covid gajinya nggak ada kepotong atau walaupun selang-seling sehari gitu. Oh tidak. Oh nggak ada, aman. Nggak ada. Gaji lagi, nanyain gaji. Kepo aja kepo. Oh iya Teh. Apalagi nih? Boleh, Teh. Iya. Boleh. Ini buka aja nih sausnya nih. Nih Per, lu nih kalau mau nih. Ya sih ambil aja Teh. Relax aja relax. Bagus. Sama aja kopinya lu kayak kemarin rasanya. Kok ini beda sih? Ini coklat. Kemarin pas coklat lagi, kocak. Enak coklat ini. Coklat atas itu. Ya, lanjut. Kalau ada anak baru itu gimana Teh tantangannya? Member. Iya, member baru. Baru ya. Iya. Aduh, agak ribet ya. Kita harus ngajarin dari awal. Betul. Aduh, Iya, terserang harus nih. ngajarin dari awal. Infoloker. Kalau buat ngelamar di situ dia dari mana sih Teh? Biasanya nanti ada email sih dari GE, dari tim GE ya. Dia maksudnya kalau ngelamar itu berarti langsung lewat email gitu ya? Iya. Berarti ada open recruitment juga ya? Iya. Ada. Berarti Oh. kalau informasi kayak gitu dari web apa gimana? Kalau dari web setahu saya belum ada sih. Biasanya langsung dari GE di share ke teman-teman gitu. Berarti tetap ada karyawan kontrak juga di situ. Ada. Kita juga ada outsourcing gitu. Oh, ada Apa itu? outsourcing. Apa ya namanya? Kayak ini ya, Apa ya? kayak pokoknya masih mengharuskan karyawan itu kan, karyawan Iya yang dari rolling terus dari gitu. bukan dari PT lain gitu. Oh, dari PT lain? Iya dari PT lain masuk di kita gitu. Tapi dia tetap Bagian dari pakai PT PT-nya sama. dia gitu. Oh, tapi kerjanya di Mitsui Soko ini. Iya. Mungkin kayak ngecek dong ya? Apa gimana itu? Iya untuk support aja. Support. Iya. Berarti jatuhnya dia warehouse di PT itu ya? Apa dia biasanya ngapain sih job desk-nya selain kan katanya ini admin ya? Kalau yang kayak di lapangan tuh dia kerjanya ngapain sih? Kalau di lapangan? Ya. Kalau untuk di lapangan itu kita ada dua, ada tim incoming sama tim delivery ya. Terus sama aja ngecek barang itu sama-sama. kesesuaian antara dokumen dan aktual barang. Tapi kalau untuk outsourcing itu kan tadi dari PT asal berarti ya dari PT. PT. Kalau dari PT Mitsui Soko-nya sendiri ada outsourcing nggak? Outsourcing itu dari PT lain masuk ke Mitsui Soko. Oh, dari- berarti outsourcing Bukan yang dari PT bukan dari Mitsui Soko Sokonya. keluar gitu ya? Bukan. Oh. udah. Apalagi ada yang mau ditanya?
sih? Yang bener apa? Dikat nih. Diikat nggak usah. Nggak usah dah. Apa ada yang mau ditanya lagi nggak? Wih, kan? Kan? Nanti. Password. Sul, kosong. Mati ya. Mungkin ada yang mau diceritain lagi deh, kayak yang kita belum tanyain tapi Teteh pengen tahu nih ke Iya, temen apa sih kayak teman-temannya. logistik yang belum ditanyain sama kita. Apa ya? Kalau nggak nanya susah sebenarnya. Tantangan. Tantangan. Sul. Sul 000. Sul doang. Iya 000 3 kali. 000. Ntar. Nah, mungkin kan ya tantangannya tuh gimana sih Teh? Tantangannya itu Selama bekerja kerja di dunia logistik. Di luar covid lah. Tadi kan covid udah ya. Di luar covid. tantangannya itu ya kita berusaha untuk memenuhi kebutuhan customer. Kayak misalkan sekarang kita lagi ngajuin sertifikasi gudang halal. Itu kan termasuk tantangan juga ya buat kita, karena kan kita bukan cuma makanan aja ya, ada barang yang resin itu tadi. Terus kalau misalkan gudang halal kan jadi semuanya itu harus khusus benar-benar halal gitu, nggak boleh dicampur sama yang lain. Itu jadi tantangan sendiri buat mahasiswa. Kira-kira kalau udah misalnya dapet, tapi sebelumnya barang yang diterima ada nggak sih yang non halal, kayak mungkin makanan tapi yang non halal? Kalau makanan itu sudah pasti halal. Oh, udah halal semua ya. Sudah. Kalau barang kayak resin gitu, itu buatnya ada Itu dari kan- campuran itu nggak sih? Oh itu kan maksudnya Alkohol ya? uncertain gitu ya, bukan produk-produk makanan gitu kan. Jadi Nggak ada masalah ya? nggak halal gitu. Udah. Ya udah langsung keluh kesah aja. Kalau kesah Ada nggak Teh? Misalnya keluh kesah selama Kerja di PT Metri Sopo, tak Bidang logistik. kalau kesahnya punya ya, atasan yang Atasan cerewet. ya komunikasinya kurang baik, terus kurangnya penghargaan sih. kurang, karena ini PT berdiri dari kapan sih Teh? Masuk ke Indonesia sih dari tahun 1997. 97, tapi udah lama ya? Iya. Udah lama, Cuman tapi emang- kita kan punya beberapa cabang ya. Iya. Untuk kantor pusatnya itu ada di Cakung. Nah, Hmm, kebetulan yang saya kerja ini kan di branch yang di Cikarang ya. Iya. Terus ada juga yang di Surabaya. Kalau untuk yang Cikarang ini dari 2014. Baru 10 tahun berarti. Tapi emang mungkin ya kurang perhargaan buat yang karyawan-karyawan tetap kali ya. Iya. Pasti harusnya ada kan kayak bonus-bonus gitulah, Iya. penghargaan untuk karyawan yang kerjanya bagus. Itu jam kerja di PT Mitsui Soko itu dari jam berapa tuh? Sampai jam berapa? Senin sampai sampai Kamis itu dari jam 8 sampai jam 16.30. Kalau hari Jumat jam 8 sampai jam 5 karena kan kepotong Jumatan ya. Kalau hari Sabtu itu kita sistemnya on off. Betul. Jadi misalnya saya hari Sabtu ini masuk, Sabtu depannya libur. Tapi Jadi, minggu tetap ya? Minggu Libur tetap- maksudnya? Iya. Iya. 6 hari, 5 hari gitu ya. Iya. Di shift nggak sih Teh? Nggak ada. Kita Nggak ada shift, non shift. Iya. Bingung. Menanyain diri. Iya, nanya poin. Apa? Mau lanjut langsung? Ini dikat nggak sih? Gak usah, kalau mau dikat nanti editnya aja. Iya, maksudnya dipotong-potong kan? Iya. Kayaknya nggak usah diedit biar panjang. Apa itu? Ini kenapa habis ini? Batal. Iya nggak bisa. Mana sih kursornya? Batal aja itu mah. Iya, ada itu. Lag ya? Oleh Ini udah nyampe aja ya? Apa tantangannya udah belum? Udah. Kadaluarsa. Berarti- kadaluarsa belum ya?
itu masuknya ke tadi pendidikan khusus. Nah iya yang kadaluarsa itu di kemana ini? Oh iya. Belum Iya, yang barang-barang kadaluarsa teh. Barang-barang yang kadaluarsa ya kita pasti tempatin di tempat yang berbeda, yang jauh dari barang-barang yang masih bagus ya, agar tidak terkontaminasi. Itu bakal dibuang apa gimana? Bisa diolah lagi apa? Makan ayam. Makan ayam lagi. Apa jualan lagi dah kalau kadaluarsa? Kan siapa tahu bisa diolah. Makan lu. Bisa. Kalau untuk makanan itu bisa diolah jadi pakan ini, pakan hewan. Oh iya bisa. Sampai Iya. sepi. Terus ini berarti yang terakhir ya. Kalau untuk admin gitu, ada nggak sih saran buat kita yang mau terjun ke dunia logistik? Kayak apa sih yang perlu kita kuasain buat ya skill-skill yang perlu kita kuasain? Nah, selain biasanya kan kalau yang dasar-dasar Word, Excel paling ya. Cuman apa sih itu biasanya yang kayak perlu kita banget kuasain lah? Saran aja dari tadi. Mental pasti. Yang pertama kan kita harus memahami dasar-dasar logistik ya. Terus yang kedua dunia logistik kan luas ya. Jadi bisa fokus ke satu tujuan, misal logistik transportasi itu ada darat, ada udara, terus ada satu lagi Laut. udara dan Laut. Oh iya, ada beberapa ya. Kayak mungkin logistik dari luar kayak luar dalam negeri mungkin udara atau laut ya. Teh? Iya. Ada logistik internasional juga. Ada lagi nggak saran? Paling ya harus kuat mental aja. Pasti ya. Iya. Lagi sudah berapa menit kita? Ini udah lama ini nggak direkod. Terlupa lagi. Lihat dulu deh. Kulkus saya udah ya. Udah, belum naik kulkus bahaya. Oh ini yang ini ya apa? Terjun dunia logistik. Udah barusan. Udah. Kalau gitu penutup. Oke, kayaknya segini aja hal yang mau kita tanyain seputar dunia perlogistikan. Wih, tepuk tangan sebelumnya. Terima kasih untuk narasumber kita Tenila yang udah berkesempatan hadir di podcast perdana kita pada hari ini. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah nonton sejauh ini. Dan semoga acara ini menghibur dan juga dapat bermanfaat untuk nonton semuanya. Itu saja obrolan kita kali ini. Gua Agi. Gue Denis. Dan gua Ferry. Terima kasih dan sampai jumpa di podcast ADF selanjutnya. Dadah. Berapa menit ya?